Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris dalam SDGs desa. Mohon maaf ini gara-gara kemarin ada salah minum sesuatu, suaranya balik lagi nih, rata-rata kacau. Oke, pagi hari ini alhamdulillah sudah bergabung Kapus Datin, Gus Ivan, karena memang ini momennya untuk bertanya ke Kapus Datin. Kita akan segera mengkoneksikan dengan Gus Ivan. Halo, selamat pagi Gus. Mungkin sedang ada persiapan di perjalanan. Jadi pagi ini kita akan nggak terasa sudah di penghujung pekan. Jadi tiap hari Jumat adalah kesempatan untuk kita bertanya ke Kapus Datin tentang sesuatu yang mungkin mengganggu teman-teman atau mungkin pengen jadi lebih dalam lagi kita mengetahui apa-apa yang problematika atau mungkin sesuatu yang mengganggu pikiran teman-teman pendamping untuk bisa ditanyakan ke Kapus Datin, dan terbuka juga untuk teman-teman yang bukan pendamping, jadi kepala desa, perangkat desa, kalau ada yang ingin ditanyakan juga silakan. Ini kita belum terhubung audio sama videonya ke Kapus Datin kita. Mungkin ini sudah. Oke, Gus Ivan, selamat pagi, sehat-sehat. Halo Gus. Siap, Gus. Sehat-sehat, Gus. Ya, sehat. Ini teman-teman kemarin karena Gus Ivan nggak gabung, jadi langsung pada mendoakan semoga sehat-sehat selalu, karena kayaknya masih betul. terlanjur cinta ini. Jadi kalau nggak kelihatan itu kayak ada yang kurang gitu kan.
Oke, Gus, silakan. Sebelumnya mungkin ada pengantar sebelum kita buka kesempatan kepada teman-teman untuk reset. Silakan, Gus. Ya, yang pertama mohon maaf ini dalam seminggu ini 3 kali nih Gus Koco, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional 3 kali tidak masuk, itu pas jam 6-nya ya sedang berbicara dengan Gus Salim, jadi memang sulit dipotong begitu. Kemudian berikutnya ini Gus Koco, jadi memang kita tahu pada akhir-akhir ini yang menjadi topik dan kemudian fokus dari Gus Salim dan kemudian artinya Kementerian Desa itu terutama untuk segera, karena ada peluang ini, segera menuntaskan atau memupus kemiskinan ekstrim ya, karena ada peluang di sana. Yang dimaksud dengan ada peluang itu karena praktis untuk tahun ini itu sudah disampaikan dari berbagai kementerian yang memiliki data adalah desa. Jadi ada jenis data yang lain, tapi boleh dikatakan kalau memupus kemiskinan ekstrim itu definisi kemiskinan ekstrimnya diambil dari penghasilan, pendapatan, atau kadang-kadang secara teknis oleh BPS pengeluaran begitu, itu ada pertanyaannya, kuesionernya itu di SDGs desa. Itu yang pertama. Makanya kemudian satu-satunya saat ini yang bisa menyusun siapa yang miskin ekstrim berbasis definisi global dari PBB yang diwakili Bank Dunia, kemudian SDGs global UNDP yang menyampaikan 0 kemiskinan itu maksudnya adalah kemiskinan ekstrim di 2030 oleh Bapak Presiden diajukan ke 2024. Nah, saat ini seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan Monef dana desa, karena Gus Salim sudah menyampaikan ke forum publik bahwa kalau ingin mendapatkan data by name by address SDGs desa, datanya ada di desa. Jadi kulonwonnya atau izinnya itu di desa. Oleh karena itu ada lembaga akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau melihat data dari BLT dana desa, karena by name by address BLT dana desa kan dari awal sudah diumumkan ke publik, baik itu melalui musyawarah desa khusus maupun disampaikan di dalam papan pengumuman. Nah, jadi artinya apa? Artinya peran desa dan kemudian tenaga pendamping profesional untuk mengisikan data BLT dana desa, by name by address, di dalam Monef dana desa, saat ini punya arti penting, karena itu sekaligus sedang ada peluang untuk menghilangkan warga miskin ekstrim di desa-desa kita sendiri. Jadi saat ini memang momentum, gitu. Dan seperti biasa yang namanya momentum itu sejauh kita hidup ini punya pengalaman bahwa masing-masing dari kita pasti merasakan bahwa momentum itu hanya cocok untuk pihak-pihak yang siap. Kalau ada pihak-pihak yang nggak siap ya hilang momentumnya. Nah, saat ini desa itu dalam posisi siap. Pendamping desa, tenaga pendamping profesional dalam posisi siap. Makanya di pihak desa itu di pihak desa adalah mengupload seluruh, kalau sekarang masih ada kuesioner yang belum terupload, mengupload seluruh data SDGs desa di dashboard sdgs.kemendesa.go.id. Contohnya di Kuningan. Kuningan memberikan contoh bahwa versi database SID itu menunjukkan sekitar 31% dari data penduduk desa yang ada. Tapi ternyata di lapangan
sudah 81%, yaitu data di dalam kuesioner yang sudah selesai di desa tapi belum di-upload. Jadi itu dari sisi desa. Dari sisi pendamping tadi sudah disampaikan penting untuk mengisi secepat-cepatnya Monef dana desa, terutama by name by address BLT dana desa. Kita sama-sama tahu bahwa BLT dana desa, disampaikan Gus Salim berkali-kali, itu adalah konsekuensi logis dan segera dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, cara supaya itu kemudian sesuai dengan tugas dan pendanaan, itu memang harus diisi dengan lengkap. Pengalaman tahun lalu, 7,7 juta data by name by address yang diisikan oleh tenaga pendamping profesional, kemudian seluruhnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan, ya waktu itu antar menteri, ya, Menteri Desa ke Menteri Keuangan, Menteri Desa ke Menteri Sosial. Hasil dari verifikasi Menteri Sosial itu 7,7 itu hanya 1,3 yang kemudian masuk ke DTKS. Jadi, nah kenapa seperti itu? Tentu saja ada berbagai hal, tapi refleksi di dalam desa dan di Kementerian Desa itu menunjukkan penting bagi desa dan tenaga pendamping profesional untuk mengisikan dengan tepat dan detail. Terutama ketika keluarga miskin ekstrim itu memiliki NIK dan ya NIK-nya. Ya. Jadi kalau tidak memiliki NIK, maka itu mau tidak mau adalah bagian dari BLT dana desa. Tapi begitu memiliki NIK, maka sebetulnya ada peluang untuk berikutnya dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi penting untuk mengisi NIK dengan tepat untuk saat ini, begitu Gus Koco, kerabat desa. Karena itu akan memindahkan beban finansial dengan lebih benar. Karena saat ini kan masuk dalam finansial dana desa. Kalau itu diisi dengan benar, maka akan masuk ke finansial dari Kementerian Sosial yang memang diarahkan untuk peningkatan itu. Jadi diarahkan untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi sudah tepat kalau di sana. Persoalan tahun lalu menunjukkan dari 7,7 hanya 1,3 yang sudah bisa dimasukkan ke DTKS, itu menunjukkan memang ya berarti 1/7 yang tepat, ya, yang tepat. Makanya tahun ini supaya tidak terulang kembali, penting untuk segera mengisi Monef DD, untuk BLT dana desa, jangan lupa mengisi NIK-nya, dan khusus yang ada NIK-nya ini nanti yang akan bisa teralihkan. Dan memang pengalaman tahun lalu membuat bahwa kalau ada NIK yang sama, kalau ada NIK yang salah, itu dikoreksi oleh sistem. Tapi tentu saja kemarin sudah disampaikan bersama Mas Ibnu, tetap ada peluang untuk yang memang tidak punya NIK atau yang memang misalnya di bawah 17 tahun dan sebagainya. Begitu Gus Koco, kerabat desa, dua hal penting dan dua-duanya berkaitan data di level desa. Yang satu memang mau tidak mau oleh Pokja, relawan pendataan desa. Yang satu lagi mau tidak mau oleh tenaga pendamping profesional. Dan dua-duanya akan sama-sama mendukung warga miskin ekstrim di desa untuk segera terentaskan. Begitu Gus Koco. Oh, satu lagi. Ada WA yang masuk mengenai kenapa hanya koordinator saja di kabupaten maupun provinsi yang bisa masuk ke evaluasi kualitatif. Jadi kemarin di 2 hari yang lalu, malam hari, kami diajak rapat oleh Pak Sekjen, dan memang daily report ini dalam proses pengalihan ke BPSDM untuk penanganan sehari-hari. Tentu saja tetap untuk teknis dan keamanan di Pusdatin. Nah, kemarin sebetulnya susunan dari
daily report itu sudah menunjukkan mentoring masing-masing ya, masing-masing tenaga pendamping profesional. Tapi kebijakan di BPSDM memang saat ini itu yang memberikan evaluasi kualitatif di masing-masing koordinator. Jadi ada kebijakan khusus dari BPSDM seperti itu, sehingga ada beberapa perubahan di dalam DRP sehingga yang memiliki akses di koordinator. Alasan dari BPSDM memang mengejar target dari keputusan Menteri Desa 40/2021 bahwa sejak Juni itu evaluasi kualitatif berbasis DRP. Jadi sejak Juni berbasis DRP, Januari sampai Mei itu akan manual yang dikeluarkan oleh BPSDM. Jadi itu ada alasan-alasan legal kenapa harus seperti itu, supaya nanti menjadi sesuai dengan legalitas bahwa Kepmen 40 dimulai di bulan Juni dan sebelumnya menggunakan manual. Dan targetnya adalah pada tanggal 15 Oktober itu selesai semua evaluasi kualitatif, sehingga muncul evaluasi kinerja, evaluasi kinerja. Kemudian di 1 November sesuai dengan Kepmen 40 itu pendamping yang evaluasi kinerjanya itu A dan B bisa dipastikan akan dikontrak tahun 2022. Jadi seperti yang diharapkan oleh Gus Halim, memastikan kepastian untuk kerja pendampingan tahun berikutnya, sehingga dengan demikian di akhir tahun tidak merasa ada ketidakpastian kerja dan sebagainya, sehingga tetap bisa bekerja seperti biasa. Yang tidak A dan B ya, itu punya waktu 2 bulan untuk meningkatkan kinerjanya. Ketika kinerjanya meningkat, maka di bulan Desember akan ada keputusan untuk lanjut di tahun 2022 gitu. Jadi memang arahnya semuanya positif. Kalau yang sudah bagus, sudah dipastikan positif, tahun depan melanjutkan. Kalau yang pada saat ini kinerja belum bagus, arahan positifnya adalah ada 2 bulan di mentoring oleh pendamping di atasnya. Seperti itu kabar-kabarnya Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional. Siang ini jam 2 BIB, Gus Halim akan masuk ke jam 3 WITA, itu akan ada komunikasi langsung Gus Halim dengan desa-desa, kepala desa dan ketua Pokja Relawan Pendataan Desa di Bojonegoro. Besok rencananya kalau enggak Lamongan atau Kebumen, dan begitu seterusnya tiap hari dengan kepala desa dan Pokja Relawan Pendataan Desa, tentu saja didampingi oleh PLD, PD dan TA Kabupaten gitu. Komunikasi langsung dengan desa-desa yang sudah punya gerak menuju pengurangan kemiskinan ekstrim. Begitu Gus, secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Kalau saya sih pengennya tanya tentang kemiskinan ekstrim itu sebenarnya yang kayak apa gitu kan. Cuma saya yakin ini nanti kalau pertanyaan ke situ akan mengganggu waktu teman-teman pendamping profesional yang ingin menanyakan tentang beberapa hal yang menyangkut keperluan teman-teman pendamping ini. Oke, kita langsung buka saja kesempatan untuk resen. Silahkan resen. Kita langsung berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini nama-nama yang sudah sering resen ini. Oke, silakan Saipon. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kerabat desa dan TPP se-Indonesia. Saya langsung ke Gus Ipan. Ini yang berkaitan dengan SDGs dashboard ya.
yang mau saya tanyakan, itu biasanya di dashboard itu ada beberapa ikon dari home, dashboard, data questionnaire, dan seterusnya. Nah, dalam beberapa minggu ini, petugas enumerator itu tidak bisa mengisikan data kuesioner ke dashboard diakibatkan daripada hilangnya atau tidak munculnya ikon tanda plus atau tanda tambah di atas pengisian kuesioner individu, Gusipa. Nah, lalu selanjutnya yang mau saya tanyakan, kapan enumerator itu dapat menginput kembali sisa data daripada kuesioner tersebut? Yang selanjutnya, dan yang sudah separuh jalan menginput pendataan SDGs, itu bagaimana, Gus Ipan? Nah, hanya 2 itu. Terima kasih, Gus. Silakan, Gus. Oh, iya ya. Gus Saibun, ini saya di luar urusan ini saya pengen mengetahui juga kenapa selalu pas angkat jari pas Gus Koco memberikan kesempatan, karena selalu muncul di pertama ini. Jadi yang pertama mohon maaf itu tentang hal ini, Gus. Langsung saya sampaikan ke tim teknis supaya dipastikan selesai 1-2 jam ke depan. Jadi bisa langsung pagi ini juga. Memang tadi malam ada beberapa WA menyampaikan demikian. Jadi kok bisa nggak nih, karena setiap hari melakukan perbaikan, dan itu ini kadang-kadang kayak seperti bengkel itu, ini sudah diperbaiki, yang bagian itunya lupa untuk dipasang kembali. Jadi saya pastikan sekarang ini langsung saya kirim ke tim teknis dan harus selesai dalam 1-2 jam mendatang ini, Gus Saibun. Untuk yang kan begitu, Gus Koco, Gus Saibun, kerabat desa. Nah, ini Pak Gus, untuk yang ini yang belum bisa menginput sampai kapan ini, Gus? Bisa. Kira-kira 2 jam ini. Iya, benar. Nanti saya sampaikan begitu selesai ke WA group. Ya, cukup ya. Ya, siap. Oke, kita lanjut ke Yulianto, silakan. Open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak D, selamat pagi Gus Ipan dan semuanya. Ya, ini masalah yang saya mau tanya mungkin udah pernah ditanyakan ini Pak sama teman-teman yang lain. Itu masalah sertifikat Pak, untuk sertifikat selesai pendataan SDGs. Jadi kan memang dampingan saya belum semua selesai pendataan dan penginputan juga belum selesai, tapi untuk penetapannya sudah ada 3. Jadi mohon dukungannya nih Gus Ipan untuk penerbitan sertifikat supaya tambah semangat ini teman-teman untuk menyelesaikan inputan. Mungkin kemudian bagaimana kita mengekspor hasil inputan yang di dashboard, maksudnya supaya kita bisa melihat hasilnya itu sudah seperti apa. Jadi tidak hanya dalam bentuk grafik, tapi mungkin ini yang sudah terinput, kemudian masalah sementara ini gitu. Bisa kira-kira bisa nggak Gus? Nah, mungkin itu saja. Baik, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus. Yang pertama ini, mohon maaf ini Gus Julianto soal sertifikat. Memang pembagiannya ini dilakukan BPSDM melalui TA Kabupaten, kemudian dari TA Kabupaten disampaikan ke masing-masing kepala desa dan ketua Pokja relawan pendataan desa. Ini sudah hampir sebulan ini memang saya dapat WA serupa ini Kementerian Desa dan sudah disampaikan ke BPSDM, tapi karena masih ada seperti ini berarti harus segera ada tindakan ini. Biasa kalau nanti unit kerja
ada kesulitan akan dibantu oleh unit kerja yang lain di kementerian. Jadi mungkin amannya untuk tim kami konsolidasi termasuk Biro Perencanaan dan sebagainya itu seminggu ke depan itu Gus Koco kerabat desa. Jadi kalau istilah Gus Koco ada ada bukti elektronik ini untuk mengatakan seminggu ke depan supaya sertifikat sudah terkirim ke masing-masing kabupaten. Karena memang data desa yang sudah selesai sebelum 30 Mei dan sudah selesai setelah 30 Mei itu sudah ada. Jadi sebetulnya tinggal pengiriman sebetulnya. Jadi persoalannya itu. Karena juga saya lihat laporan dari Pak Yusra memang sudah ada pencetakan sesuai dengan data 30 Mei. Jadi ada sekitar 20.000 sekian desa. Ya. Kemudian kalau sekarang totalnya sudah 44.000 desa yang harus mendapat sertifikat tersebut. Gitu. Jadi praktis sebetulnya ini sudah ada di sisi teknis, tapi pengiriman yang belum jalan. Jadi mohon maaf kami sampaikan untuk 1 minggu ke depan, Gus Yulianto, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Karena ini sudah terlambat beberapa bulan ini, mohon maaf. Kiranya begitu Gus Koco, Gus Yulianto. Yes, yang kedua untuk melihat hasil ya. Untuk melihat hasil kalau versi dashboard sebetulnya lebih mudah dan tiap admin desa yaitu sekdes dan kades itu bisa mengisi bisa mendownloadnya. Jadi yang tadi disampaikan Gus Saiful Jalil tadi mungkin nanti akan dicek mengapa tidak muncul yang tanda plus untuk isi kuesioner itu ya, karena siapa tahu ini lupa atau gimana tidak muncul di level enumerator, padahal di level di tempat kami di level untuk pusatnya itu ada gitu ya. Kenapa di sana nggak ada? Yang kedua yang disampaikan Gus Yulianto sebetulnya di bagian admin desa itu ada bagian download data. Jadi kalau download data itu langsung data mentahnya terdownload ini Gus Yulianto. Jadi admin desa yaitu kepala desa dan ketua Pokja relawan sekdes bisa langsung mendownload data untuk desanya. Hanya memang soal download data itu jangan lupa bahwa di dalam download data itu harus menunggu sampai ada status download ini. Jadi begitu ada status download, baru kemudian bisa di-download datanya gitu. Dalam beberapa menit awal status ini belum muncul, itu artinya memang mesinnya itu sedang mengambil atau menyiapkan Excel-nya gitu, yang siap untuk di-download. Karena itu perlu melakukan refresh yang kalau di dalam Chrome itu di atas ini yang tanda panah berputar itu refresh, kemudian bagian survei disebutkan kuesioner apa yang diambil tadi misalnya individu. Nah setelah muncul download ini maka kemudian bisa di-download datanya. Jadi bisa di-download data detail di dashboard. Nah dalam minggu ini memang sedang ada proses pengalihan besar-besaran. Yang dimaksud besar-besaran itu ya puluhan juta dari database API SDGs untuk masuk ke dashboard SDGs ya. Sedang dalam proses pengalihan itu. Jadi mungkin tadi yang Gus Saibun menyampaikan ada beberapa menu yang kemudian sampai tidak muncul, nanti ini kami pastikan bisa, karena itu sebetulnya menunya sudah ada, tinggal salah klik sehingga tidak muncul. Kiranya begitu Gus Yulianto. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang Aidil, silakan. Open mic. Langsung saja Pak
yang Ivan terkait dengan apa? Dengan Evkin. Evkin kalau yang 70% itu sudah berasal dari DRP. Yang kedua Evkin untuk kualitatif. Ya, jadi Evkin untuk kualitatif ini 30% ya dari yang akan dinilai. Dari penilaian yang 30% ini apakah nanti akan ada panduannya tersendiri ya, kalau saya lihat ini ada 5 poin: loyalitas, inisiatif, perluasan jaringan, dan akurasi dan kapasitas ya. Nanti akan ada panduannya sendiri ini terkait dengan penilaian pola kualitatif ya. Yang kedua ini apa lagi nih? Lupa cukup. Oke, silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Aidil. Jadi memang di rapat Selasa malam itu Kepala Badan menyampaikan bahwa dari BPSDM ke depan nanti akan ada rincian untuk komponen-komponen, 5 komponen dari evaluasi kualitatif tersebut ya. Tapi untuk saat ini sesuai dengan Kepmen Desa 40 2021 itu langsung umum ya. Sebetulnya kalau arahan Gus Halim itu kenapa memang umum? Karena yang namanya kualitatif itu berbeda-beda di tiap lokasi. Kalau dibakukan kembali itu menjadi ya, kalau bisa dikuantifikasi nanti langsung pakai DRP lagi gitu, yang langsung otomatis menghitungnya gitu. Jadi saya kira nanti Gus Halim akan bersama Kepala Badan akan melakukan pembicaraan bagaimana kelanjutannya. Jadi itu memang sisi humanis dari daily report gitu yang diharapkan oleh Gus Halim. Jadi memang daily report ini sepenuhnya kuantitatif, dan ini kenapa kuantitatif ya? Karena sebetulnya dengan cara itu komunikasi untuk mengatakan kepada publik, kepada pihak lain bahwa tenaga pendamping profesional bekerja dengan kinerja bagus, maka komunikasi kuantitatif lebih mudah gitu. Tapi disadari bahwa ada aspek humanis yang namanya dengan pendampingan itu, apalagi kalau nanti semakin inovatif desa, semakin inovatif tenaga pendamping profesional, maka pasti butuh lebih banyak kualitatif daripada yang kuantitatif. Kuantitatif itu cocok untuk kerja-kerja rutin, tapi kerja-kerja inovatif itu lebih cocok kualitatif. Jadi memang saat ini posisinya sangat luas seperti itu. Kemudian disebut sangat objektif, sangat subjektif. Iya, memang namanya kualitatif itu keunggulannya di subjektivitas ya. Jadi subjektif itu membuat sesuatu itu terasa bermakna, dan artinya sesuatu dalam hal ini adalah kerja pendampingan itu terasa mendalam. Jadi kalau kuantitatif itu istilahnya itu dangkal tapi banyak data yang akan diambil. Kalau kualitatif itu memang sedikit tapi mendalam. Jadi dari kualitatif itulah akan ketemu berbagai cara pandang, cara berpikir, termasuk temuan-temuan baru yang nanti dikuantifikasi. Jadi kuantifikasi itu dari ide-ide kualitatif. Penjelasannya kira-kira begitu Gus Aidil. Jadi ke depan kalau sampai ada rincian, maka itu akan dikerjakan oleh BPSDM ya. Tapi tentu saja karena ini adalah bagian dari idenya Gus Halim ya, yang dimasukkan ke dalam DRP, nanti pasti ada pembicaraan karena memang harapannya ada humanisme tadi di dalam evaluasi kualitatif. Begitu Gus Koco, Gus Aidil. Oke, terima kasih. Pak Proti, silakan open mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Ivan, Gus Koco, dan teman-teman TPP.
Langsung saja, mohon maaf saya ingin bertanya terkait dengan dashboard SDGs desa, karena dari 6 desa dampingan saya, 5 desa sudah menyelesaikan di 31 Mei. Mohon kejelasan terkait dengan kapan Android bisa dibuka kembali, karena sisa data yang diupload oleh pendata kami semuanya sudah terupload di Android masing-masing, sehingga kami perlu kejelasan kapan bisa kemudian dibuka Android tersebut, biar kami untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelesaian pendataan SDGs agar tidak menjadi beban di penganggaran di desa. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan gaji TPP yang maksimal ditransferkan tanggal 10. Kalau Parang berkomentar, mungkin apakah bijaksana ketika pemberi kerja memberikan gaji pada pekerjanya setelah 10 hari. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ya, yang pertama mohon maaf ini Bu Prati, memang sebetulnya target dari tim teknis itu di bulan waktu itu Agustus, kemudian ketika mundur bersama ya ada rapat di lantai 2 di ruangan Gus Salim itu supaya segera waktu itu selesainya dijanjikan oleh tim teknis di bulan September. Sementara ini September sudah selesai. Jadi kemarin di minggu lalu itu ditanya kembali memang oleh Gus Salim itu tentang Android itu supaya desa tidak sampai kesulitan. Jadi harus nih Bu Prati. Tapi saya terima kasih ini diingatkan di sini. Jadi saya akan pastikan supaya waktu buka itu Android-nya begitu di bagian Android, di bagian ya kalau istilah tim teknis di bagian back end-nya begitu, sehingga memang kalau ketika dibuka ternyata tidak langsung data dari Android itu masuk, jadi pasti masih ada kesalahan coding di dalamnya gitu. Nah, jadi ini persoalan mengcoding, dan itu coding itu sama seperti kalau kita melihat kuli bangunan itu kalau sedang menyusun besi-besi untuk rangka itu kelihatannya mereka nggak kerja, padahal mereka besinya dilipat, ditekuk-tekuk, dan itu kata kuli bangunan ini yang sering diprotes para pemilik bangunan karena ini pekerjaan yang tidak kelihatan gitu. Nah, kami pastikan pagi ini nih sudah langsung kami akan rapat ini diskusi dengan tim teknis tadi, karena Gus Saibun menyampaikan seperti itu, langsung kami akan rapatkan pagi ini, termasuk yang Bu Prati, bahwa sudah ada sinyal kuning dari Gus Salim dan kemudian dari tenaga pendamping profesional, berarti harus selesai di minggu-minggu Oktober ini. Harap kita sama-sama siap juga di Oktober ini, selain yang Android yang memang harusnya September jadi mundur Oktober, itu juga pengembangan dari aplikasi SDGs desa yang kemudian bisa digunakan oleh desa dan tenaga pendamping profesional untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi langsung di situ ada olahannya dan kemudian kebutuhannya, seperti itu. Kemudian soal honor, ini hal yang sensitif, jadi dipastikan saja ini kepada tenaga pendamping profesional, kalau sampai ada honor lebih dari tanggal 10, itu pasti langsung warning dari pimpinan di Kementerian Desa, Gus Salim dan Pak Sekjen itu, supaya segera dibereskan, dan minggu berikutnya, bulan berikutnya tidak terjadi lagi. Jadi ini honor sudah ada pelajaran yang sangat kuat di bulan Februari
2021 waktu itu. Dan kemudian ya pasti ini kalau soal honor ini pasti akan di 21. Jadi kalau sampai terjadi itu adalah kalau ada berbagai hari libur nasional yang panjang, misalnya sepanjang-panjangnya itu pas Natal tahun baru, antara Natal tahun baru maupun antara Idul Fitri, itu tanggal 10 itu adalah tanggal yang pasti aman. Simulasi tanggal 10 maksimal penggajian itu, pemberian honor itu sebetulnya adalah tanggal yang paling aman, bahkan jika ada libur serentak yang sangat panjang gitu. Jadi karena itu ya tidak boleh ada pengiriman setelah tanggal 10 ya. Waktu itu ada alasan bagaimana kalau sudah beres di Kementerian Desa administrasi tapi belum beres di Kementerian Keuangan ya. Kemudian langsung dari Bu Menteri Keuangan memastikan bahwa tidak mungkin itu. Karena setiap kali beres maka pada beberapa jam berikutnya itu sudah ada perintah dari Menteri Keuangan, dalam hal ini tentu saja ada Pak Dirjennya yang langsung mengirim surat secara elektronik ke bank, dan kemudian bank itu langsung membuka transfernya ke rekening dari tenaga pendamping profesional. Jadi Kementerian Keuangan memastikan tidak akan telat. Kalaupun telat mungkin istilahnya hanya beberapa jam, meskipun terasa 1 hari, tapi itu sebetulnya hanya beberapa jam, tapi karena sudah lewat harinya, jadi seakan-akan itu tanggal berikutnya. Jadi kalau misalnya pagi jam 8 atau 9 dikirim ke Kementerian Keuangan, dan di sana tidak terlalu lama, maka biasanya siang atau sore itu sudah masuk rekening tenaga pendamping profesional. Jadi kalau sampai ada telat, Menteri Keuangan menyampaikan bukan di Kementerian Keuangan, tapi di bagian kementerian dan lembaga yang mengirimnya. Begitu Bu Prapti. Jadi mohon info kalau sampai ada honor yang diterima setelah tanggal 10 supaya segera dilakukan perbaikan dan bulan berikutnya tidak terjadi lagi. Begitu Gus Koco, Kerabat Desa. Jadi kalau honornya di atas tanggal 10 bisa langsung disampaikan ke Sapa Desa saja. Jadi bukti masuknya tanggal berapa langsung dikirim ke Sapa Desa supaya bisa menjadi catatan untuk bulan berikutnya. Kira-kira seperti itu ya Gus, yang paling sederhana ya Gus. Ya, benar. Oke, silakan open mic Ardhani. Baik, terima kasih Gus Koco, dan selamat pagi Gus Ipan dan rekan-rekan semuanya. Pertama ingin menyampaikan pendapat dan pertanyaan juga. Kita bercita-cita pengen ada wacana waktu itu satu data Indonesia. Sementara di internal TPP sendiri ini kenapa saya agak heran saja, kenapa masih banyak permintaan data yang manual ini melalui Excel. Apakah tidak dioptimalkan semua sumber data itu di Monepd saja? Karena sampai sekarang masih ada data Sarpras, non-Sarpras, dan macam-macam yang ya lumayan menyita waktu. Nah, mohon kalau bisa semuanya itu diintegrasikan saja di Monepd sehingga kita fokus dan juga lebih mudah untuk melihat perkembangan data itu. Itu yang pertama, mohon mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua terkait Epkin, tadi disampaikan itu dilakukan oleh Korkap saja. Ini saya dapat titipan pertanyaan dari teman di Kalimantan. Bagaimana dengan Epkin yang sudah dilakukan oleh TA pada periode Januari sampai Juni? Karena bukan dilakukan oleh Korkap, apakah itu harus dianulir atau seperti apa? Kemudian kalau melihat sekarang dengan sistem sekarang ini
yang terpikir. Kalau saya berpikir sekarang tampaknya di kabupaten jadi percepat supaya bisa gantian dengan yang lain. Bukan tim bukan sekarang itu kami ya keresahan saja Gus Koco bahwa sekarang itu tampaknya bergesernya bukan jadi tim TA lagi karena keputusan hanya di satu orang. Kalau dulu kan kalau banyak yang tidak setuju keputusannya bisa berubah. Nah, jadi mohon kalau maksud saya seimbang saja. Kalau ingin di satu sisi desa didorong untuk partisipatif, kenapa sekarang ini arahnya kalau saya melihat TPP ini makin menuju kepada manajemen yang tertutup. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ya, yang pertama benar itu. Jadi semua memang di Monef dana desa. Jadi pada saat ini itu yang soal sarpras dan non sarpras itu sebetulnya kalau sampai kemarin ketika ada persiapan bahan presentasi Gus Halim itu yang bagian seperti ini, output ini itu ditanggalkan ya, karena memang kalau istilah beliau ini datanya belum hidup ini. Data hidup itu kalau menunjukkan manfaat bagi warga desa. Makanya yang diharapkan oleh Gus Halim itu sebetulnya arahnya menuju data-data manfaat bagi warga desa. Dan data itu ya munculnya di SDG desa. Contohnya apakah terakhir melakukan aktivitas keluar desa, apakah menggunakan Poskesdes, kemudian menggunakan Polindes dalam setahun terakhir. Jadi memang bagi beliau itu data hidup itu ya data yang menunjukkan pembangunan desa, dana desa memang dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Dan persis seperti itu pula yang ditugaskan Presiden Jokowi ke Gus Halim. Dan memang di sisi yang lain itu beberapa pertemuan di Kementerian Keuangan itu masih diminta berapa jumlah panjang jalan, kemudian panjang jembatan yang menggunakan basis dana desa. Ada dua sumber data saat ini. Yang pertama adalah data dari pendamping desa itu, yang kemudian melaporkan ke dalam, kalau saat ini bentuknya Excel, tapi sebetulnya tim teknis sedang diminta untuk menyusunnya menjadi bentuknya di dalam Monef dana desa. Sebetulnya pernah kami sampaikan memang sudah disiapkan juga menunya, tapi oleh tim dari Ditjen PDP, Pembangunan Desa dan Pedesaan, itu masih meminta ada beberapa perbaikan. Jadi karena itu kemudian belum muncul menunya itu. Kami pastikan ini Gus Arjani bahwa itu akan beralih ke Monef DD. Jadi sudah dipastikan dari Kepmen memang pendamping itu mengisikannya di Monef dana desa. Sempat muncul bagaimana kalau dilegalkan Excel-nya itu sebagai bagian dari pengumpulan data, tapi karena itu tidak sesuai dengan Monef dana desa, itu hanya sementara saja, maka yang dilakukan adalah perbaikan atau kelengkapan dari Monef dana desa. Kalau menurut target ini Gus Adani itu pada minggu ke-3 Oktober itu sudah beralih ke Monef dana desa, ke Monef DD untuk pengisiannya. Sudah benar tadi memang tidak usah banyak permintaan ya. Dan Monef dana desa itu adalah sifatnya sekarang sudah lebih terbuka untuk view ya, untuk melihat, yaitu seluruh eselon 2, seluruh unit kerja di Kementerian Desa itu pasti bisa melihat Monef dana desa, karena itu cara yang paling mudah untuk berbicara dengan pihak luar Kementerian Desa maksudnya, mengenai penggunaan dana desa. Dan beberapa kementerian dan lembaga memang sudah memiliki akses untuk melihat ya. Kalau untuk mendownloadnya kan ada pada
internal Kementerian Desa, termasuk tenaga pendamping profesional. Tapi kalau pihak di luar itu sekarang sudah bisa melihat monef dana desa. Bulan Desember selambat-lambatnya itu monef dana desa itu bisa diakses publik, meskipun dalam bentuk sistem informasi desa. Jadi memang karena itu adalah representasi dari data Kementerian Desa. Jadi memang posisinya sangat tinggi, dan bahwa kalau sekarang masih ada Excel dipastikan akan selesai di minggu ketiga selambatnya Oktober 2021. Kemudian untuk evaluasi kinerja sebetulnya yang dikejar oleh BPSDM adalah 15 Oktober itu sudah bisa diumumkan kepada tenaga pendamping profesional evaluasi kinerja tahunan yang memastikan bahwa yang mendapat nilai A dan B itu otomatis dikontrak tahun depan gitu. Jadi di bulan Juni itu menggunakan DRP tadi, kemudian di Januari sampai bulan Mei itu akan menggunakan yang manual. Jadi BPSDM akan menyiapkan yang manual. Kalau sudah ada evaluasi bulanannya yang manual, maka itu langsung digunakan seperti itu. Jadi yang terakhir saya sebetulnya agak kurang paham ya, karena agak putus-putus tadi. Apa namanya itu partisipatif dan bagaimana itu? Karena sebetulnya kalau kemarin ya evaluasi terhadap perkembangan Kepmen 40 itu, ya Gus Salim menyampaikan ya memang ini perubahan paradigmatik, jadi harus dari cara berpikir sampai bertindaknya. Makanya dalam berbagai sarapan SDG desa kita bicarakan misalnya berbagai konsekuensi manajerial, berbagai paradigma baru, perubahan, karena memang itu penting disadari saat ini bahwa ternyata yang sedang kita sama-sama kerjakan itu perubahan paradigma, dan itu pasti sangat drastis dan pasti sangat dirasakan oleh yang sedang menerima perubahan. Dalam hal ini baik itu desa maupun tenaga pendamping profesional. Jadi kalau partisipatif di antara pendamping, saya nggak tadi putus-putus, tapi sebetulnya pasti itu justru sedang dijalankan. Makanya rapat koordinasi dipindah bobotnya menjadi di kabupaten, sehingga para pendamping di lapangan yang ternyata paling banyak itu di level kabupaten karena ada PD, PLD bersama TA-nya gitu. Itu yang akan lebih banyak bekerja, kemudian berhubungan, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Kalau tadi penilaian itu sebetulnya posisi BPSDM untuk memastikan 15 Oktober pasti keluar hasil evaluasi kinerja tahunannya, sebetulnya arahnya seperti itu. Setelah itu kemudian nanti akan sesuai di dalam keputusan Menteri Desa 40 itu. Jadi masing-masing dari mentor itu memberikan evaluasi bulanannya kepada mentinya. Jadi PD kepada PLD-nya yang sudah ditentukan berbasis SK. Memang kemarin sudah ditagih oleh Gus Salim soal SK untuk mentor PD. Jadi saat ini kan SK-nya mentor dari pusat, kemudian provinsi sama kabupaten. Tapi dari PD ke PLD-nya justru itu yang paling krusial, itu belum ada, sehingga ada kebijakan di BPSDM supaya di mentoring, kemudian diputuskan sementara di TA kabupaten, seperti itu. Tapi pasti kalau soal partisipasi makin tinggi itu pasti. Kalau ada indikasi-indikasi semakin tidak partisipatoris itu pasti segera dikoreksi itu. Dan kemudian kalau soal pemusatan, misalnya soal pemusatan pendampingan dan sebagainya, itu ada alasan-alasan praktis sebetulnya supaya memang lebih banyak manfaatnya bagi warga desa. Jadi ketika pendamping dipusatkan itu sebetulnya
alasan pokoknya adalah meningkatkan manfaat bagi warga desa. Kenapa kemudian menjadi berbasis sistem informasi semuanya? Itu juga alasan pokoknya adalah supaya manfaat bagi warga desa itu lebih banyak. Kan dulu kan terlalu banyak administrasi sehingga manfaat bagi warga desa jadi sedikit, paling tidak dari sisi waktu gitu. Maka itu yang akan dipotong. Kiranya seperti itu, Gus Hadani. Kalau masih yang terakhir masih belum klop menjawabnya, mohon maaf ini tadi putus-putus mendengarnya gitu. Mungkin bisa via WA juga atau langsung di chat room di Zoom supaya kami langsung baca. Begitu Gus Koco, kerabat desa. Oke, ini Gus sampai jam 7 atau jam 8 kita? Jam 7 Gus. Ini nanti langsung persiapan untuk kepala desa dengan Gus Halim ini. Oke, berarti kita ke satu yang terakhir, silakan Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Ivan dan Pak Koco. Satu aja pertanyaan saya. Dulu waktu ada pemaparan dari Gus Ivan tentang pemikiran ekstrim itu di menunya SDGs itu di bawahnya HUM itu ada goals gitu ya, goal 1, 2, 3 gitu. Apakah sekarang bisa dimunculkan kembali karena kami di Banyumas termasuk kategori kemiskinan ekstrim. Di dalam dulu pemaparan itu muncul ada sampai ke BNBA, tapi sekarang kami nggak menemukan lagi. Mohon kalau memang karena itu sangat dibutuhkan oleh kami dalam mendampingi sebetulnya siapa sehingga kami dalam menuntun di RKPDes sampai ke alokasi nanti di anggaran APBDes itu tepat sasaran dan akuntabel. Terima kasih Gus Iswa. Silakan Gus. Kang Iman, jadi terima kasih ini. Jadi memang itu di hidden nanti selambatnya tanggal 25 Oktober kemarin rapat terakhir tim teknis dengan Gus Halim itu selambatnya 25 Oktober itu seluruh desa, tidak hanya yang 35 kabupaten ini Kang Iman, karena yang namanya sistem informasi bisa langsung menjangkau seluruhnya. Itu bisa melihat, kemudian khusus untuk Kades dan Ketua Pokja Relawan itu bisa mendownload ya, termasuk bagaimana bagaimana penghitungannya. Jadi betul Kang Iman, tadi malam juga ketika koordinasi dengan TA di Bojonegoro itu salah satu pertanyaan pokoknya adalah bagaimana menentukan, bahkan dari desa pun menanyakan bagaimana menentukan miskin ekstrim. Dan itu menjadi penting karena dalam berbagai publikasi online maupun offline itu ternyata juga ada kepala dinas, kemudian ada Pemda dan beberapa wakil dari kementerian di dalam berita itu menunjukkan kami sendiri belum terlalu paham bagaimana menentukan kemiskinan ekstrim. Ini kan bahaya itu. Jadi saya kira barusan ini kita sedang komunikasi supaya memang ini nggak bisa terlalu lama lagi. Tadinya itu menjadi tugas dari unit kerja lain begitu, tapi saya kira karena memang Kang Iman menunjukkan juga yang terakhir ini kebutuhannya mendesak, maka mau tidak mau pendampingan kemiskinan ekstrim desa itu harus segera disusun ya. Saya kira selambatnya Senin ini Kang Iman, karena nanti biasanya ini Gus Halim ada acara ini, kemudian di luar Jawa, jadi biasanya kembali dan biasanya seperti biasa hari Minggu, hari Ahad itu beliau menanyakan ada yang perlu kita diskusikan gitu hari ini untuk besok pagi gitu. Jadi dan di situ nanti pasti kami akan sampaikan tentang pendampingan desa-desa miskin ekstrim. Jadi sebagai panduan bagi tenaga pendamping profesional, termasuk rincian tadi miskin ekstrim itu caranya bagaimana mengukurnya dan kemudian bagaimana di lapangan. Ya. Seperti itu Kang Iman. Gus Koco ini beberapa ya. Jadi kayaknya kita pasti segera ketemu Kang Iman. Kemarin memang
Gus Halim itu pengen selalu ke Banyumas, tapi setelah dari muter Pangandaran dan kemudian Kuningan, beliau agak badannya agak kurang enak, jadi yang Brebes sama Pemalang itu Zoom. Tadinya mau langsung jalan ke Banyumas, tapi belum jadi, tapi hampir pasti ke sana, udah berkali-kali disampaikan beliau. Ini juga itu Gus Koco, tadi yang Bu Prapti, ya mohon maaf nanti kami sampaikan itu bahwa kalau dulu itu tanggal 5 untuk tanggal 3, lalu tanggal 5, itu memang waktu itu Gus Halim perkiraannya kalau ada kesalahan dalam DRP itu pendamping masih bisa memperbaiki sampai tanggal 3, sehingga gajiannya itu di tanggal 4 paling cepat. Nah, tanggal 10 itu paling lambat, sebetulnya itu hanya untuk pada waktu Idul Fitri, sebetulnya hitungannya begitu, tapi ketika jadi keputusan kadang-kadang kemudian dinilai, oh kalau gitu masih ada waktu sampai tanggal 10. Ya, saya kira nanti kami sampaikan kondisinya. Kalau untuk Sinovac dan sebagainya, memang sudah ada arahan untuk tidak menambah kesulitan, bahwa belum terjadi, belum ada penghilangan di lapangan. Ya nanti lama-lama Gus Halim juga akan menyampaikan itu. Tapi itu sudah ada arahan untuk memang sudah selesai. Tidak boleh ada selain yang dari pusat seperti itu. Ya. Kemudian ya kalau yang lain, saya kira yang lain mungkin nanti harus masing-masing ini Gus di chatroomnya ini. Ya. Siap nanti kami. Ini secara garis besar sih yang meresahkan teman-teman ini kayaknya tentang evaluasi kinerja, kemudian tentang ada tambahan-tambahan tugas gitu kan, karena memang tugas pendamping ini sangat banyak, luar biasa, dan yang paling terbebani dalam tanda petik lapangan itu teman-teman PLD. Jadi kalau teman-teman PD, teman-teman TA kabupaten, teman-teman TA provinsi nambah kerjaan ini kayaknya sadis juga gitu kan. Nah, ini yang mungkin saya tangkap, karena kita berharap bahwa ini adalah kerja tim. Jadi teman-teman di level-level yang di atas juga harus memikirkan bagaimana teman-teman yang paling bawah ini juga sudah sangat punya beban kerja yang luar biasa. Bahkan ada yang PLD itu harus mendampingi 4 desa atau 5 desa dan seterusnya, harus mengentri masing-masing desa yang juga masih ada kesulitan juga bahwa di DRP-nya hanya tertulis di 1 desa. Belum lagi ada juga yang relokasi kemarin yang lokasinya di DRP belum terselesaikan dan seterusnya. Jadi mohon teman-teman yang ada di petinggi-petinggi pendamping ini bisa memahami, bisa mengerti kesulitan-kesulitan atau beban kerja teman-teman yang di lapangan atau yang di pendamping desa dan juga pendamping kecamatan atau PD. Mungkin itu yang bisa saya rangkum, karena keluh kesah atau pertanyaan-pertanyaan sering sekitaran itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin karena relokasi kemudian datanya belum berubah dan seterusnya, boleh nanti Sorry Gus, tambahan. Saya lupa tadi di chatting room ada pertanyaan relokasi dan DRP. Jadi dari BPSDM kemarin di rapat terakhir memang menyampaikan saat ini belum diubah di DRP sampai tanggal 15 Oktober supaya sebetulnya bukan apa-apa sampai evaluasi kualitatifnya itu selesai gitu. Jadi begitu seluruh Indonesia evaluasi kualitatif selesai sampai September ini, sampai bulan September, maka
relokasi yang baru itu sudah masuk ke DRP. Dari sisi teknis sebetulnya mudah. Begitu ada Excel-nya, kemudian Excel di-upload, langsung wilayah kerja berubah semua. Sebetulnya begitu. Cuman dari BPSDM menyampaikan strategi mereka nanti sampai selambatnya 15 Oktober. Setelah itu kemudian relok baru itu akan sesuai di sana. Begitu, Gus Koco. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman bisa ditunggu sampai 15 Oktober. Kemudian apa yang mungkin perlu penegasan teman-teman di TA karena punya otoritas untuk menilai kinerja dan seterusnya. Yang perlu saya tegaskan mungkin adalah bahwa semangat yang disampaikan adalah bukan kemudian sebagai asisten atau pengawas, tetapi lebih sebagai mentor. Jadi teman-teman di level yang di atas satu tingkat itu sebenarnya fungsi Anda itu sebagai mentor, bukan sebagai workshop gitu loh, bukan sebagai anjing pengawas pekerja. Jadi Anda ini sebagai mentor. PD menjadi mentor dari PLD, TA menjadi mentor dari PD dan seterusnya. Itu yang saya tangkap. Jadi semoga ini bisa menjadi catatan kita bersama karena harapan luar biasa terhadap pendamping profesional desa ini. Pendamping profesional ini sudah sangat terlihat dari banyak pihak, sehingga mari bekerja bersama-sama teman-teman pendamping profesional, bekerja untuk Kementerian Desa, untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila tutur ucapan kata saya kurang berkenan di teman-teman elit pendamping profesional, tetapi saya ingin menyuarakan dari teman-teman PLD yang beberapa sering WhatsApp ke saya berbagai keluhan-keluhan. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kentul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.